Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo teman-teman semua, terima kasih telah mampir di channel Cerita Nashwa. Kamu akan dibawa menyusuri kisah-kisah seru, misterius, dan penuh makna. Kalau kamu suka cerita yang bikin penasaran dan hati bergetar, jangan lupa klik tombol subscribe. Mari kita mulai ceritanya. Malam itu, aku hampir mati. Aku ingat malam itu. Udara begitu dingin seperti mati. Bahkan napasku mengembun di dalam kamar. Jam 2:07. Dito menjerit dari kamarnya. Aku berlari, mendobrak pintu yang tiba-tiba terkunci dari dalam. Anak kami terbaring dengan mata terbuka lebar, tapi bola matanya berputar ke atas. Tangannya mencakar-cakar kasur seperti kejang. Aku teriak memanggil Ardi, tapi suamiku berdiri kaku di ruang tengah, menghadap keluar jendela dengan wajah pucat. Ia berbisik pelan terus-menerus, "Dia datang, dia datang, dia datang." Aku dekati jendela. Pohon Kamboja di halaman itu bergerak sendiri meski angin tidak ada. Lalu aku melihatnya. Seseorang berdiri di sana. Bukan seseorang. Itu sosok berbalut kain putih kotor dan panjang, kepalanya miring dan tidak punya wajah. Yang ada hanya lubang hitam besar di tempat mata dan sesuatu seperti tali keluar dari lehernya dan menjulur panjang ke arah teras. Tali itu bergerak, melilit pagar, pintu, menjalar ke lantai, dan sekarang menembus celah pintu kamar Dito. Aku mencoba menarik anakku, tapi badannya berat, seperti ditahan sesuatu dari bawah. Lalu, dari lubang retak di lantai kamar, muncul ujung. Tali perlahan melingkar di pergelangan kaki Dito. Aku menjerit, tapi suara itu seakan tenggelam. Malam itu, aku tahu, kalau aku terlambat 1 detik saja, anakku akan ditarik masuk, entah kemana. Dan itu semua bermula sejak kami pindah ke rumah itu. Gang itu sempit. Hanya cukup untuk 1 mobil kecil lewat pelan-pelan. Asap knalpot dari becak motor yang kami sewa berbaur dengan udara lembab sore itu. Pohon-pohon liar tumbuh tak terurus di sisi-sisi jalan. Sesekali, aku melihat bangkai daun mengering menempel di dinding tembok yang berlumut. Rumah kami ada di ujung gang, paling pojok, dikelilingi tembok tua dan pagar besi yang catnya sudah terkelupas. "Ini rumahnya," kata Ardi, sambil membuka pintu pagar yang berdecit panjang. Suara yang kelak akan sangat aku benci. Aku hanya mengangguk, menggandeng Dito yang masih tertidur di gendongan. Rumah ini memang jauh dari kata ideal. Tapi setelah kehilangan pekerjaan dan diusir dari kontrakan lama, kami tak punya banyak pilihan. Pemiliknya memberi harga sewa yang sangat murah. Terlalu murah sebenarnya. Rumah itu kecil, dindingnya abu-abu kusam. Plafonnya tampak sudah lama tak disentuh tukang. Di depannya tumbuh 1 pohon Kamboja. Aneh, karena tak ada tanaman lain di halaman itu. Dan pohon itu tampak sehat sekali. Daunnya hijau, tak ada yang menguning, seolah tak peduli pada cuaca atau musim. Tetangga hanya 1. Di seberang, ada rumah tua dengan jendela berteralis rapat dan tirai tebal warna coklat tua. Tidak ada suara dari dalam, tapi aku merasa seperti sedang diawasi. Ardi mengangkat koper masuk. Aku menyusul sambil menenangkan Dito yang terbangun dan langsung
menangis. Entah kenapa, begitu kami melangkah ke dalam rumah, tangisnya jadi lebih kencang. Suaranya seperti menolak tempat ini. "Ada orang," gumam Dito sambil memelukku erat. "Orang mana, Nak?" tanyaku pelan. "Di kamar belakang." Dia diam aja liatin aku. Aku dan Ardi saling pandang. Kami belum membuka kamar belakang sama sekali. Hari pertama kami berlalu tanpa banyak hal. Koper ditata sekenanya. Perabot masih tersusun acak. Dito tertidur lebih cepat malam itu, mungkin karena lelah. Aku duduk di ruang tengah, memeluk lutut, mendengarkan suara jangkrik yang bersahutan di luar. Ardi sedang mandi. Lampu rumah cukup redup. Bola lampu yang menggantung dari kabel di langit-langit bergoyang sedikit tertiup angin malam. Entah kenapa, aku merasa ingin melihat keluar. Aku melangkah ke jendela dan mengintip dari sela tirai. Rumah seberang terlihat tenang. Tapi tirainya bergerak. Bukan karena angin. Gerakannya lambat dan teratur, seperti seseorang menyibakkan sedikit kain itu dari dalam. Aku menajamkan mata. Ada celah terbuka di tengah tirai, dan dari celah itu, aku yakin ada mata. Mata yang mengintip diam-diam. Tapi begitu aku menatap lebih lama, mata itu menghilang. Tirai menutup rapat, seolah tak terjadi apa-apa. Aku mundur menelan ludah, perasaan tak enak merayap di belakang leherku. Pagi berikutnya, saat menjemur pakaian di halaman kecil samping rumah, aku kembali melirik ke arah rumah seberang. Di sana, di depan pintu, berdiri seorang wanita tua. Wajahnya penuh garis, kulitnya mengendur seperti sudah lama tak terkena cahaya matahari. Rambutnya dikonde rapi, tapi baju dasternya tampak kusam. Ia diam menatapku. Senyum tipis di bibirnya lebih terasa seperti tekanan, bukan keramahan. Aku balas tersenyum kaku. "Pagi, Bu." Dia tak menjawab, hanya mengangguk pelan, lalu berjalan, masuk kembali ke dalam rumahnya. Pintu tertutup, tirai kembali bergerak perlahan, lagi-lagi seperti ada yang memperhatikan. Malamnya Dito terbangun dan berkata, "Rumah sebelah. Jendelanya tadi ada nenek, tapi mukanya ketutupan kain putih." Aku diam, menahan napas. Aku belum pernah bercerita soal siapapun ke Dito. Aku belum bisa tidur. Sudah 3 malam berturut-turut aku terbangun pukul 2 lebih sedikit, selalu waktu yang sama. Suara jam dinding berdetak pelan di ruang tengah, dan rumah terasa sangat sunyi, seperti semua suara dunia ditarik keluar. Ardi tidur membelakangiku. Dito di kamar sebelah tenang malam ini, tapi aku merasa ada yang tidak tenang di luar. Entah kenapa malam itu aku mendekati jendela lagi, jendela yang sama, yang menghadap rumah Mbak Lastri. Tirai rumah itu terbuka sedikit, dan di baliknya seseorang berdiri diam. Bayangannya sangat jelas di balik cahaya. Lampu temaram dari dalam rumah. Tubuhnya kurus, amat sangat kurus, seperti hanya tulang dan kulit yang terbungkus kain tidur longgar. Sosok itu berdiri dengan kepala menunduk, tangannya menjuntai lemas ke bawah. Aku terpaku, bulu kuduku berdiri satu persatu. Wajahnya tak terlihat, hanya siluet. Tapi yang paling mengganggu, tubuh itu terlalu tinggi untuk ukuran orang biasa. Bahkan lebih tinggi dari tinggi jendela itu sendiri. Aku menutup tirai pelan-pelan. Napasku memburu. Pagi harinya, aku memberanikan diri bertanya ke tetangga 2 rumah di gang seberang, seorang ibu paruh baya yang sedang menyapu halaman.
"Bu, Mbak Lastri itu tinggal sama siapa ya?" Dia berhenti menyapu. Menatapku sebentar. "Sendiri." "Memang kenapa?" Aku ragu. Tapi akhirnya aku jawab, "Tadi malam saya lihat ada orang di jendelanya. Badannya tinggi banget, kurus, kayak... Jangan suka lihat-lihat malam-malam. Bu Rini," potongnya cepat. "Rumah situ emang aneh, sudah lama." "Aneh gimana?" Dia diam, lalu berbisik, "Kadang saya juga lihat bayangan tinggi itu. Tapi Mbak Lastri, kalau siang, jalannya pelan, bongkok. Gak mungkin setinggi itu." Ia kembali menyapu, meninggalkanku berdiri sendiri dengan jantung berdebar. Malamnya, aku kunci semua pintu. Tapi aku tahu, dari balik tirai rumah seberang, ada yang terus menatap kami. Jam 2:15. Lagi-lagi aku terbangun. Bukan karena suara Dito, bukan karena mimpi buruk, tapi karena suara itu ketukan. Pelan, tapi jelas. Seperti ujung jari mengetuk pintu kayu. Tok, tok, tok. Aku bangun perlahan. Ardi masih tidur, wajahnya tenang. Tapi tubuhku terasa kaku, seperti diselimuti hawa dingin yang datang entah dari mana. Aku duduk di sisi ranjang, menajamkan telinga. Tok, 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 3 ketukan. Selalu 3. Jeda beberapa detik, lalu berhenti, lalu terdengar lagi. Suaranya berasal dari pintu depan. Kupeluk tubuhku sendiri, berusaha menenangkan napas. Akhirnya, dengan langkah pelan, aku keluar kamar. Lampu ruang tengah kupadamkan separuh, biar tak mencolok dari luar. Aku mengintip dari balik gorden kecil di samping pintu. Tak ada siapa-siapa. Tapi rasa di dadaku bilang, ada yang berdiri di sana. Baru saja, mungkin masih berdiri di sisi tembok, bersembunyi dalam gelap. Keesokan paginya, saat aku menyapu teras, aku melihatnya. Tanah merah, tercecer tepat di depan pintu. Lembab, seperti baru diambil dari lubang dalam. Aromanya khas, menyengat, seperti bekas digali dari kuburan basah. Aku memanggil Ardi. "Ini tanah dari mana?" tanyaku. Dia hanya menggeleng. Mungkin ada kucing atau orang iseng. Aku tak menjawab. Tapi pikiranku terus kembali pada ketukan semalam. Dan tanah merah itu. Malam berikutnya, suara ketukan datang lagi. Tok, tok, tok. Aku tak buka pintu. Tapi pagi harinya, bukan hanya tanah yang kutemukan, ada jejak kaki. Kecil, kurus, dan telanjang. Masuk dari arah jalan, berhenti tepat di depan pintu kami. Lalu menghilang, jejaknya hanya satu arah. Seolah yang mengetuk tak pernah datang, tapi bangkit dari bawah tanah. Dito demam sejak tadi pagi. Tidak tinggi, tapi cukup untuk membuat tubuh kecilnya lemas. Ia hanya diam di kasur, matanya terbuka, sesekali menatap ke arah jendela kamar. Aku duduk di sisinya, mengelus rambutnya sambil mengganti kompres. Tapi entah kenapa, anakku ini tak seperti biasanya. Dito biasanya cerewet, suka cerita apapun yang ia lihat, bahkan yang tak penting sekalipun. Tapi hari ini dia lebih sering diam, kecuali satu kalimat yang ia ulangi sejak siang. "Ibu," dia berdiri lagi di luar. Aku awalnya tak menggubris. Kukira hanya mimpi atau khayalan anak-anak. Namun saat sore menjelang maghrib, dan sinar matahari mulai berwarna jingga kemerahan, Dito tiba-tiba duduk tegak di kasur, menatap lurus ke arah jendela ruang tengah. "Bu," suaranya serak. Dia balik lagi. Aku mengikuti arah pandangnya. Jendela itu menghadap ke halaman depan, dan tampak samar melalui tirai tipis.
ada sosok berdiri di luar. Diam, tak bergerak. "Siapa, Nak?" Dito menjawab pelan, nyaris berbisik. Orang yang dibungkus kain putih, tangannya panjang, kepalanya patah. Aku menahan napas. Dia nggak punya mata, Bu. Tapi dia bisa lihat aku. Suasana mendadak dingin. Rasanya seperti ruangan kehilangan semua udara. Aku bangkit perlahan dan mendekati jendela. Tapi saat ku buka tirai itu, halaman kosong. Tak ada siapapun. Namun tanah di dekat pohon Kamboja di halaman tampak seperti terganggu. Seolah ada yang berdiri di sana semalaman. Aku berbalik ke Dito. Ia menatapku tanpa berkedip, lalu berkata pelan, "Dia suka berdiri di situ, tempat dia dikubur." Menjelang maghrib, udara di rumah berubah. Awalnya hanya angin yang masuk dari ventilasi atas, tapi lama-lama terasa menusuk ke tulang. Padahal hari itu matahari terik luar biasa, tapi suhu di dalam rumah seperti jatuh drastis. Seperti ada sesuatu yang menyerap hangatnya hari. Aku memeluk tubuh, menggigil, bahkan lantai terasa dingin seperti baru disiram air es. Aku berjalan ke kamar dan mendapati dindingnya mengembun. Setitik demi setitik air menetes dari tembok, seperti uap dari lemari es yang dibuka terlalu lama. Ardi yang baru pulang dari bengkel langsung bersin beberapa kali. "AC rusak nih," tanyanya, setengah bercanda. Aku hanya menggeleng, wajahku pucat. "Ini bukan AC. Kita bahkan gak punya AC di..." Kami saling berpandangan. Dito diam di ujung sofa, menyelimuti tubuhnya. Matanya masih menatap kosong ke jendela. Menjelang malam, udara makin dingin. Jauh lebih dingin dari yang seharusnya. Bahkan dapur mulai berembun. Jendela-jendela memutih, kaca-kaca menyimpan jejak tetesan air. Aku menyentuh dinding kamar Dito dan menarik tanganku cepat-cepat. Dinginnya seperti batu nisan basah. Dan entah kenapa, bau khas tanah basah, tanpa amis, tanpa busuk, mulai tercium samar. Bukan dari lantai, tapi dari dinding itu sendiri. Ardi memeriksa sekeliling rumah, memastikan tidak ada pipa bocor. Tapi semua normal. Hanya saja, hawa dingin itu tak hilang. Bahkan makin menusuk saat jam menunjuk pukul 11 malam. Dan waktu itu, lampu ruang tengah tiba-tiba berkedip pelan, lalu mati sebentar, lalu menyala kembali. Saat menyala, tirai rumah Lastri kembali bergerak. Tapi kali ini, aku melihat lebih dari sekadar kain. Ada tangan panjang mencengkeram sisi jendela. Tangannya gelap, kurus, dan basah. Aku mundur. Ardi melihatku bingung. Tapi aku tahu, malam ini, rumah ini tak sedang sendirian. Sudah 3 hari ini, Ardi bukan Ardi yang aku kenal. Dia yang biasanya ringan tangan, suka bercanda dengan Dito, kini berubah jadi sosok yang dingin dan gelap. Ia jarang bicara, dan kalaupun menjawab, selalu pendek dan dengan nada tajam, yang membuatku semakin khawatir. Ia jadi sering menghabiskan waktu di kamar mandi, bukan untuk mandi, bukan buang air. Ia hanya duduk diam di lantai, menatap dinding kosong, berjam-jam lamanya. Kadang dari balik pintu, aku dengar ia bergumam sendiri. Lirih, cepat, seperti orang membaca sesuatu. Tapi tak pernah jelas. "Ardi, kamu kenapa sih?" Ia tak menjawab. Tangannya bergerak ke dinding, mengusap permukaan keramik seperti mengelus sesuatu yang tak kasat mata. Kadang ia mencakar pelan, membuat suara seret pelan yang meresap ke telingaku, seperti bisikan dari dasar sumur.
Malam itu, aku membangunkannya karena Dito menangis dalam tidur. Saat aku sentuh bahunya, Ardi mendadak menoleh dengan mata melotot. Bukan marah tapi kosong. "Jangan sentuh aku," katanya pelan. Ada yang bicara sama aku di dinding itu. Aku mundur perlahan. Hawa kamar terasa berat, seolah udara menggumpal menjadi gelap pekat di sudut langit-langit. Esok paginya, aku menemukan paku kecil berkarat di saku celana Ardi. Ketika kutanya, dia tak tahu dari mana asalnya. Malam harinya, dia bicara dalam tidur. "Aku nggak kuat dikubur. Hidup-hidup, jangan tutup mataku. Jangan balut aku lagi." Aku menangis diam-diam di sisi ranjang. Karena saat itu aku sadar, suamiku bukan cuma terganggu. Ada sesuatu yang sedang masuk lewat pikirannya. Dan itu dimulai dari dinding kamar mandi. Pagi itu, aku membuka pintu seperti biasa, hendak menyapu teras. Tapi langkahku terhenti saat melihat sesuatu melintang di halaman depan. Seutas tali, warnanya abu-abu kusam, seperti kain yang sudah lama terkubur. Tali itu membentang dari tiang pagar ke batang pohon Kamboja kecil. Aneh, karena malam sebelumnya aku yakin tak ada apapun di sana. Kupandangi tali itu lama, terlalu kecil untuk tali jemuran, tapi terlalu kuat untuk sekadar benang. Saat aku mendekat untuk mengambilnya, tali itu menghilang, seolah terserap ke tanah. Kupikir mungkin hanya bayangan atau kabel yang tertiup angin. Tapi esok paginya, tali itu muncul lagi. Di tempat yang sama, aku menahan napas. Ada yang tidak wajar. Siangnya, saat matahari terik dan aku sedang menyiapkan makan, kudengar Dito menangis histeris dari halaman. Aku berlari keluar. Dito duduk di tanah. Wajahnya penuh tanah, lututnya berdarah karena terjatuh. Tapi yang membuatku benar-benar panik adalah tali abu-abu itu melilit pergelangan kakinya, erat seperti tali tambang hidup. Saat aku mencoba menariknya, tali itu terasa dingin dan licin seperti kulit mentah. Dan ia bergerak. Aku menjerit. Tapi sesaat kemudian, tali itu seperti lepas sendiri, menyusut ke dalam tanah dengan cepat. Dito memelukku erat, tubuhnya gemetar. Di antara isaknya, dia berbisik, "Bu." Tadi talinya nafas. Dia mau masuk ke dalam aku. Hari itu aku mengurung Dito di dalam rumah. Tak berani membiarkannya keluar. Dan sejak saat itu, aku tahu ada sesuatu yang tinggal di halaman, sesuatu yang hanya datang saat pagi menjelang, dan menghilang saat matahari mulai tinggi. Tapi yang paling menakutkan bukan kapan tali itu muncul. Yang paling menakutkan adalah siapa yang mengikatnya, dan untuk siapa. Awalnya aku kira hanya suara tikus. Semacam gesekan halus atau goresan kecil dari balik dinding kamar tidur. Tapi suara itu bukan datang sesekali. Ia muncul setiap malam, tepat setelah jam 12 lewat. Dan suara itu bukan suara hewan. Suatu malam aku duduk di ranjang sambil menemani Dito tidur. Ardi sudah tertidur sejak jam 9, masih dengan wajah kosong seperti hari-hari sebelumnya. Saat itulah, aku kembali mendengar suara itu. Krek, krek. Tapi tidak acak. Suaranya berirama. Seperti orang yang sedang menggaruk permukaan dari dalam. Aku mendekat ke dinding. Jantungku berdegup keras. Kupasang telinga. Lalu, aku mendengar sesuatu yang tak akan pernah bisa kulupakan. Tolong, lirih, serak.
seperti napas yang dipaksa keluar dari tenggorokan yang sudah hampir hancur. Aku mundur spontan, tubuhku gemetar. Suara itu disusul bisikan lain. Tidak jelas tapi ada. Bukan bahasa manusia, tapi terasa penuh rasa sakit, tangisan, rintihan, dan sekali-sekali suara seperti seseorang sedang berdoa dalam ketakutan. Aku nyalakan lampu. Dindingnya kosong, bersih. Tidak ada lubang, tidak ada retakan. Tapi malam berikutnya, suara itu kembali. Dan kali ini, aku bisa mendengar dua suara sekaligus. Satu perempuan, satunya lagi suara laki-laki, atau mungkin anak kecil. Jangan tutup mataku. Jangan ikat lagi. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Aku menutup telinga, menangis dalam gelap. Tapi suara itu masuk ke dalam kepala, seperti ia datang dari dalam rumah, atau lebih buruk, dari dalam diriku sendiri. Esok paginya, aku menemukan jejak tangan kecil menempel di dinding kamar. Seperti bekas tanah basah, tapi terlalu tinggi untuk dijangkau Dito. Dan saat kulap dengan kain, bekas itu tak mau hilang. Di halaman depan, tumbuh satu pohon Kamboja kecil. Kami tidak pernah menanamnya. Pohon itu sudah ada saat kami pindah, mungkin ditanam oleh pemilik lama atau tumbuh sendiri. Batangnya bengkok sedikit ke kiri, daunnya hijau pekat, dan anehnya, tak pernah satu helai pun gugur. Padahal angin sering berhembus kencang di gang kecil ini. Tapi pohon itu diam, seolah menolak mati. Sudah seminggu aku mimpi hal yang sama. Mimpi yang membuatku bangun dengan peluh dingin dan rasa berat di dada. Dalam mimpi itu, aku berdiri di halaman, tepat di depan pohon Kamboja itu. Tanah di bawahnya gembur, merah gelap. Lalu perlahan, tanah itu bergerak, menggembung seperti orang yang mencoba keluar. Tapi kemudian muncul tangan, kurus, pucat, jemarinya panjang-panjang dan gemetar. Tolong aku. Lalu terdengar suara tanah di skop. Tapi bukan olehku. Seseorang sedang mengubur, bukan menggali. Aku tak bisa bergerak, tak bisa menjerit, hanya bisa berdiri di sana dan menyaksikan tubuh kurus itu ditimbun tanah kembali, pelan-pelan, dengan paksa. Setiap kali aku bangun dari mimpi itu, aku mendapati baju tidurku kotor di bagian lutut, seperti habis berlutut di tanah basah. Malam tadi, aku memberanikan diri mendekati pohon itu. Aku bawa senter. Ardi dan Dito sudah tidur. Tepat di bawah pohon Kamboja itu, tanahnya sedikit retak, seolah pernah tergali lalu ditutup sembarangan. Ada bekas seperti goresan kuku di permukaan tanah, tapi terlalu banyak untuk disebut bekas hewan. Aku merunduk, menyalakan senter, dan melihat sesuatu yang tak bisa kulupakan. Ada kain putih kecil menyembul dari tanah, seperti ujung kain kafan, dan malam itu juga angin tiba-tiba berhenti. Udara jadi hening, terlalu hening. Sampai dari arah rumah Mbak Lastri, terdengar suara pelan, bukan tertawa, tapi seperti orang menyanyi dengan napas tertahan. Pagi itu, udara terasa ganjil. Langit mendung, tapi tak hujan. Angin mengalir pelan seperti menahan sesuatu yang tak mau dilepas. Aku sedang menyiram tanaman di depan rumah saat melihat Mbak Lastri duduk di bangku kayu tua di halaman rumahnya. Ia mengayun-ayunkan kakinya pelan. Baju dasternya lusuh, rambutnya dibiarkan tergerai acak. Di sampingnya seekor kucing hitam menjilat-jilat bulu dengan tenang. Ia tampak sendirian, tapi berbicara. Awalnya aku pikir
dia sedang menelepon atau melamun. Tapi saat aku berhenti menyiram dan menatapnya dari balik pagar, aku bisa mendengar suaranya. "Sudah ketemu tali pocongnya, belum?" Kalimat itu begitu ringan meluncur dari bibirnya, diikuti tawa kecil seperti anak-anak yang menyembunyikan rahasia. Aku terpaku. Jantungku berdetak cepat, matanya menatap lurus ke depan. Bukan ke arahku, tapi ke tanah di dekat pohon Kamboja kami, tempat aku menemukan potongan kain putih kemarin malam. "Dulu mereka juga bingung nyarinya," katanya lagi. Sampai akhirnya, semuanya hancur. Ia lalu menoleh padaku. Langsung. Tatapannya tajam, berbeda dari biasanya. Seperti menembus kulit dan masuk ke dalam kepala. Senyumnya melengkung lebar, terlalu lebar. Kucing di sampingnya mendongak, dan matanya kuning menyala sesaat, seperti memantulkan cahaya yang tak ada. Aku mundur pelan, tak bicara sepatah kata pun. Saat aku masuk kembali ke rumah, pintu menutup sendiri, dengan bunyi keras, seperti ditarik sesuatu dari belakangku. Dari dalam, aku tetap bisa mendengar suara Lastri tertawa kecil di luar, seperti senandung yang sangat lama dan sangat tua. Malam itu aku merasa nyaris gila. Rumah ini seolah menelan kami hidup-hidup. Suasana semakin berat. Udara di dalam rumah seperti penuh asap tipis yang tak terlihat, tapi terasa di paru-paru. Setiap sudut seperti mengawasi. Bahkan, cahaya lampu jadi suram, walau bohlam masih baru diganti. Ardi terus termenung di pojok ruang tamu, tak bicara, matanya merah tapi kering. Dito demam tinggi, mengigau dalam tidurnya, menyebut-nyebut tali putih, dan orang di langit. Aku ambil jaket, kunci, dan membuka pintu depan. Angin dingin menyambutku. Malam benar-benar sunyi, tapi langkahku terhenti di depan gerbang. Gerbang tak bisa dibuka. Bukan karena terkunci, tapi karena ada rantai besi besar melilit gagangnya dari dalam. Aku ternganga. Aku, Ardi, dan Dito tak pernah memasang rantai. Kami tak punya rantai semacam itu. Lagi pula, siapa yang mengikatnya dari dalam? Tanpa suara, tanpa kami sadari, aku mencoba menarik, menggoyang. Tapi rantainya rapat dan dingin, sangat dingin, hingga telapak tanganku terasa nyeri seketika. Saat ku perhatikan lebih dekat, rantai itu seperti berkarat, tapi basah. Basah oleh apa? Aku menyentuhnya lagi, lalu menarik tangan cepat-cepat. Jari-jariku lengket oleh sesuatu yang gelap dan kental. Bukan oli, bukan air, tapi seperti darah lama. Aku menahan napas, berbalik hendak memanggil Ardi, tapi suara di belakangku membuatku membeku. Klang, klang, celang. Rantainya bergerak sendiri, mengencang, seolah ada yang menahan kami dari dalam. Bukan agar orang luar tak masuk, tapi agar kami tak keluar. Aku lari masuk, mengunci pintu, dan menangis di baliknya. Dari sela-sela jendela, aku melirik ke halaman. Mbak Lastri berdiri diam di teras rumahnya. Matanya menatap lurus ke arahku. Tak berkedip. Dan entah kenapa, di tangannya tergenggam ujung rantai yang sama. Malam itu, suhu tubuh Dito melonjak tinggi. Keringatnya deras seperti habis mandi, tapi tubuhnya menggigil hebat. Matanya terbuka setengah, namun tak melihat. Ia mengigau tanpa henti, kata-kata aneh yang tak kupahami. Aku sudah letakkan kompres, bacakan doa, apapun yang kuingat. Tapi Dito tetap gemetar seperti sedang dicengkeram oleh sesuatu yang tak kasat mata. Ardi duduk di sisi ranjang, tapi tak berbuat apa-apa.
seperti biasa, kosong, diam. Bahkan ketika Dito mulai berteriak. Tapi itu bukan suara Dito. Suara itu berat, tua, dan penuh kemarahan. Bukan suara anak 7 tahun. Belum selesai, belum puas. Tubuh Dito bangkit duduk tiba-tiba, seperti ditarik oleh tali tak kasat mata. Lehernya tertekuk dan mulutnya menganga lebar, lebih lebar dari biasanya. Pocongnya belum puas, teriaknya sambil menatap lurus padaku dengan mata yang kini putih semua, tanpa bola mata. Kalian harus tinggal, harus lihat semuanya hancur. Aku menjerit, Ardi tersentak dan akhirnya bangun dari keterpakuannya. Ia memeluk Dito, mencoba menahannya. Tapi Dito sangat kuat, terlalu kuat untuk tubuh sekecil itu. Ia mendorong ayahnya hingga terjungkal ke belakang. Kalian yang ambil tempatnya, kalian gantinya. Tiba-tiba semua lampu padam. Rumah tenggelam dalam kegelapan yang terasa seperti cairan hitam, pekat dan menyesakkan. Di tengah kegelapan itu Dito tertawa. Suaranya pelan, kemudian keras, lalu berubah menjadi tangis tercekik, seperti suara seseorang yang sedang dikubur hidup-hidup. Aku memeluknya, memohon, menangis. Dan tiba-tiba, semua berhenti. Lampu menyala kembali. Dito tertidur di pangkuanku, seperti bayi yang kelelahan. Tapi dari sudut mataku, aku melihat bayangan putih di sudut kamar. Diam, miring, tak menyentuh lantai, menghilang saat aku menatap langsung. Jam menunjukkan pukul 2.41 dini hari. Aku terbangun karena mendengar suara pintu depan terbuka pelan. Tidak ada angin malam ini. Tidak ada siapapun yang seharusnya bangun. Tapi langkah kaki itu jelas, berat, dan menyeret. Aku turun dari tempat tidur, pelan-pelan menuju ruang depan. Tak ada siapa-siapa di ruang tamu. Tapi pintu rumah terbuka sedikit, menampakkan malam yang sunyi dan pekat. Hatiku berdegup keras. Aku mengintip keluar. Ardi berdiri di teras, diam, membelakangiku. Tangannya tergenggam sesuatu. Saat aku mendekat, cahaya dari lampu luar memperlihatkan pisau dapur panjang. Ardi. Bisiku, tenggorokanku kering. Ia tidak menoleh, tapi aku mendengar suaranya. Pelan, kosong. Suara dari tanah memanggil. Aku harus ikut. Langkahku terhenti. Suara itu seperti bukan suara Ardi. Datar, tapi berat. Seolah bukan dari tenggorokannya, tapi dari dalam perut. Perlahan ia mulai mengangkat pisau itu, mengarah ke dadanya sendiri. Aku harus ikut. Mereka bilang aku bagian dari ini. Sudah dari dulu, harus ada yang ganti. Aku langsung berlari, merenggut pisau itu dan memeluknya sekuat tenaga. Kamu di sini, kamu bersamaku. Lihat aku, Ardi. Ardi, ia menggigil. Tubuhnya dingin seperti es. Pisau terlepas dan jatuh menghantam lantai teras, mengeluarkan suara nyaring yang menusuk. Ardi akhirnya ambruk di pelukanku, menangis. Untuk pertama kalinya sejak kami pindah ke rumah ini, ia terus menggumam. Mereka bilang aku pengganti, mereka bilang tali sudah terputus. Aku tak mengerti sepenuhnya, tapi satu hal makin jelas. Rumah ini ingin tumbal. Dan ia mencoba merenggut kami satu persatu. Sudah 3 malam berturut-turut aku tidur dengan lampu menyala. Tapi malam tetap terasa gelap, dan tidur tak pernah benar-benar menjadi tempat beristirahat. Karena setiap kali mata terpejam, aku selalu bermimpi yang sama. Aku berdiri di depan rumah, di bawah langit kelabu yang tidak bergerak. Udara hening,
terlalu hening. Di hadapanku, tanah halaman terbuka sendiri, membentuk lubang menganga yang hitam dan dalam. Dari dasar lubang itu muncul tali pocong panjang dan kotor, merayap seperti ular. Tali itu terbang, melilit leherku. Kencang, aku berusaha meronta, berteriak, tapi suara tak keluar, hanya napas terakhir yang tersisa. Tubuhku diseret ke arah lubang, kuku-kukuku mencakar tanah, darah keluar dari ujung jariku. Sebelum terjatuh ke dalam kubur, selalu ada sosok berdiri di bibir liang itu. Sosok tinggi, dibungkus kain putih dengan kepala miring dan wajah kosong tak bermata. Lalu aku terbangun dengan hentakan, napas tersengal, tenggorokan perih. Dan tiap pagi, aku menemukan bekas merah melingkar di leherku. Seperti habis dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Seperti mimpi, itu nyata. Dan aku benar-benar sedang ditarik, sedikit demi sedikit, ke dalam tanah. Aku tak berani tidur lagi malam itu. Tapi ketika kulihat Ardi dan Dito pun mulai mengigau dengan wajah pucat, aku sadar. Mimpi itu bukan hanya milikku. Mimpi itu dikirim, dipaksakan. Dan aku takut suatu malam nanti, kami takkan bangun lagi. Pagi itu udara lembab, langit berwarna kelabu, dan daun-daun Kamboja di halaman basah meski semalam tak turun hujan. Aku keluar rumah, masih dalam keadaan letih karena tidur yang tak pernah utuh lagi. Tapi langkahku terhenti. Tanah halaman depan retak. Retakan itu seperti guratan melingkar. Di tengah-tengahnya menganga sebuah lubang kecil, tak lebih besar dari mulut ember, seolah tanah menggeliat dari dalam dan membuka dirinya. Aku mendekat, lututku gemetar. Dari celah lubang itu, kulihat sesuatu mengintip sepotong kain putih yang kumal dan basah, terkubur setengah. Ada pula pecahan kecil seperti tulang, patah-patah, rapuh, seperti sudah lama terpendam. Aku ingin mundur, tapi kakiku tak bisa bergerak, seolah ada yang menyuruhku melihat lebih dekat. Aku jongkok dan menyibak tanah sedikit dengan ranting. Kain itu tercabik, dan serpihan tulang tersebar di sekitarnya. Lalu aku melihatnya, bekas tali simpul, seperti tali pocong yang dipotong paksa. Nafasku tercekat. Seketika itu juga, udara sekitar lubang menjadi dingin, sangat dingin. Daun-daun di pohon, Kamboja tak bergerak, tapi aku mendengar suara napas berat dari arah lubang. Kembalikan, tempatnya belum diganti. Aku berdiri dan mundur perlahan, tak berani menoleh. Di kaca jendela rumah seberang, tirai Mbak Lastri bergoyang pelan, meski jendelanya tertutup, dan aku tahu, lubang itu bukan muncul begitu saja. Seseorang atau sesuatu sedang berusaha keluar. Aku sudah tak tahan. Sore itu, setelah memastikan Dito tidur dan Ardi masih termenung di dalam kamar, aku melangkah ke rumah seberang. Jantungku berdegup kencang, tapi entah mengapa kaki ini terus berjalan, seperti dituntun oleh rasa marah dan ketakutan yang berubah jadi tekad. Aku mengetuk pintu rumah Mbak Lastri. Tak sampai 5 detik, pintu itu membuka sendiri, mengayun pelan, mengeluarkan derit panjang seperti lolongan pelan. Mbak Lastri duduk di dalam, di kursi goyangnya. Senyumnya lebar, matanya merah. Masuk, Rini. Aku sudah tunggu kamu. Aku diam di ambang pintu. Suasana rumah itu dingin, gelap, dan baunya seperti kayu tua yang membusuk pelan-pelan. Apa yang sebenarnya terjadi, Mbak? Tanyaku, suaraku bergetar. Apa yang ada di halaman rumah kami? Siapa yang dikubur di sana? Mbak Lastri hanya tertawa pelan,
lalu matanya menatap kosong ke dinding, seolah melihat ke masa lalu. Kamu pikir rumah itu milikmu? Bukan, Rin. Itu tempat tidurnya, tempat terakhir dia dibaringkan. Aku cuman menjaga agar dia tetap di situ. Tapi kalian malah bangunin aku mundur selangkah. Siapa? Dia, bisiku. Mbak Lastri menatapku, senyumnya hilang. Suaranya berubah lirih, tapi berat. Suamiku. Dia dibunuh oleh keluarganya sendiri karena dianggap aib. Mereka tak mau kubur dia di tanah keluarga. Aku tanam dia di sana pakai kain kafan yang tak pernah sempat dilepas. Tapi dia tak tenang. Dia ingin teman. Atau pengganti. Aku membeku. Dan sekarang kalian sudah menyentuh tanahnya. Sudah bangunin dia. Tinggal tunggu waktu sampai salah satu dari kalian ditarik ke bawah. Malam itu terasa berbeda. Langit seperti tak pernah benar-benar gelap, tapi juga tak terang. Udara seperti menggantung, berat, lembab, dan penuh bau besi yang menusuk. Tak ada angin. Tak ada suara jangkrik. Hening. Seperti dunia berhenti bernafas. Aku mengintip dari balik gorden. Asap putih merambat pelan dari tanah halaman depan. Bukan asap dari api, tapi seperti kabut yang tumbuh dari dalam tanah. Menyebar pelan, membungkus udara, dan di bawah pohon Kamboja kecil yang tak pernah gugur daunnya itu, dia berdiri, pocong. Tubuhnya tinggi, terlalu tinggi. Kain putihnya tak putih, berwarna kusam, penuh bercak tanah dan darah kering. Kepalanya miring, seperti patah di leher. Yono tidak bergerak, tapi aku tahu dia melihat kami. Tiba-tiba, Ardi jatuh ke lantai. Ia menggigil, matanya membelalak ke atas. Lalu, ia muntah darah. Banyak, merah kehitaman, keluar bersama lendir dan serpihan daging aneh. Aku menjerit, memeluknya. Tapi saat itu juga, Dito di kamar berteriak. Aku berlari. Dito kejang-kejang di atas tempat tidur. Mulutnya berbuih, dan dari tubuh kecilnya keluar suara yang bukan suara anak kecil. Satu harus tinggal, satu harus diganti. Kalian tak bisa kabur, sudah dipilih, sudah dibuka jalan kuburnya. Aku menangis, mengguncang tubuh Dito, memanggil nama suamiku. Tapi Ardi tak sadarkan diri, darah menggenang di lantai. Di luar jendela, pocong itu tetap berdiri, tak bergerak, tak mendekat. Tapi aku tahu, dia sedang menunggu. Menunggu siapa yang akan jatuh lebih dulu. Pagi datang tanpa cahaya. Langit mendung, seolah mentari pun enggan menatap rumah kami. Aku duduk di ujung ranjang, masih menggenggam tangan Dito yang terbaring lemah. Ardi duduk di lantai, punggungnya menempel ke dinding. Wajahnya pucat seperti orang yang sudah kehilangan seluruh darahnya. Tak satu pun dari kami bicara, tapi kami tahu kami harus pergi. Sekarang, kami tak membawa banyak barang, hanya dompet, ponsel, dan sedikit pakaian seadanya. Aku bahkan tak sempat mengganti dasterku yang masih bernoda darah Ardi semalam. Saat melangkah ke pintu depan, aku sempat menoleh sekali. Tirai rumah Mbak Lastri tertutup rapat. Tak ada suara. Tak ada gerakan. Tapi ada rasa bahwa kami sedang diawasi. Ardi membuka pintu. Udara luar terasa asing, tapi lebih ringan. Kami melangkah tanpa menoleh. Aku tahu, kalau aku menoleh, walau hanya sekali, aku akan jatuh. Akan ditarik,
Kembali, Dito digendong dalam dekapan. Tubuhnya panas dingin, tapi ia masih sempat berkata pelan, hampir tak terdengar. "Pohon itu nangis, Bu." Kami terus berjalan menyusuri gang kecil itu. Tak bicara, tak berhenti, tak mengucapkan salam atau pamit pada siapapun. Kami hanya ingin pergi. Sebelum rumah itu menelan salah satu dari kami. Pintu rumah tertinggal terbuka, tak terkunci. Dan dari kejauhan, aku mendengar suara halus, seperti tawa kecil dari balik tirai. Sudah bertahun-tahun sejak malam itu. Rini dan keluarganya kini tinggal jauh di kota kecil lain. Dito tumbuh sehat, meski sampai hari ini ia tak pernah mau tidur di dekat jendela. Ardi perlahan pulih, meski ada hari-hari ketika ia hanya duduk diam, menatap lantai tanpa alasan. Dan Rini masih sering bermimpi tentang Tali. Suatu hari, karena satu urusan pekerjaan, ia harus melewati daerah lama. Gang sempit itu. Ia tak ingin berhenti, tapi mobil harus pelan karena jalanan rusak. Dan tanpa ia kehendaki, matanya menoleh ke rumah. Itu, rumah yang pernah jadi miliknya. Rumah itu tampak lebih tua, lebih kotor, lebih sepi. Rumput liar menjulur dari pagar yang mulai berkarat. Cat dinding terkelupas seperti kulit busuk. Pohon Kamboja itu masih berdiri. Daunnya masih tak pernah gugur. Dan tirai itu masih ada. Masih menggantung di jendela. Depan got tirai itu bergerak. Pelan, sedikit. Seperti disentuh tangan yang lemah tapi sangat dingin. Lalu Rini melihatnya. Bayangan, tipis, tinggi, kepala miring, berdiri diam di balik kain tipis itu. Ia membeku. Tubuhnya bergetar. Lalu mobil di belakang membunyikan klakson. Ia kembali sadar dan segera melajukan kendaraannya, menjauh dari gang itu, dari rumah itu, dari apapun yang menatapnya dari balik tirai. Tapi di kaca spion, sesaat sebelum tikungan, tirai itu masih bergerak, seolah berkata, "Kamu boleh pergi, Rin, tapi aku masih di sini." Terima kasih sudah mendengarkan kisah ini sampai akhir. Cerita tentang sebuah rumah di ujung gang, tentang tirai yang tak pernah benar-benar diam, dan tentang sesuatu yang tak pernah ingin ditinggalkan. Apakah semua ini nyata? Atau hanya mimpi buruk yang terlalu sering datang berulang? Hanya Rini yang tahu, dan mungkin hanya yang pernah merasakan yang bisa percaya. Karena beberapa rumah memang bukan untuk ditinggali, tapi untuk dikenang oleh yang tak bisa pergi. Hati-hati saat kau melintasi rumah kosong, terutama jika tirainya masih bergerak sendiri. Terima kasih telah mendengarkan hingga akhir. Jangan lupa kunci pintu malam ini. Dan kalau kau dengar suara dari balik jendela, jangan buka tirainya. Sampai jumpa di kisah berikutnya.